Izin mengundurkan diri taruna tingkat 1 Politeknik Bagi Manusia jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Muhammad Hasan Ramadan, STB 5611, Program Studi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Apa itu aksiologi pemasyarakatan? Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios atau nilai, dan logos, yaitu ilmu. Secara etimologis, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, terutama nilai-nilai yang berkaitan dengan etika, estetika, dan manfaat praktis dari ilmu pengetahuan. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi berfungsi untuk menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Artinya, aksiologi menelaah tujuan, manfaat, dan tanggung jawab moral dari penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Aksiologi pemasyarakatan merupakan penerapan nilai-nilai filosofis terhadap ilmu dan praktik pemasyarakatan, yaitu sistem perlakuan terhadap narapidana dan tahanan agar mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian, aksiologi pemasyarakatan menelaah nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan sosial yang mendasari seluruh kegiatan dalam sistem pemasyarakatan. Fokusnya bukan sekedar menghukum, tetapi memanusiakan manusia, membimbing, dan merehabilitasi pelanggar hukum agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Contoh penerapan nilai aksiologis. Yang pertama yaitu ada nilai kemanusiaan. Memberi perlakuan manusiawi terhadap narapidana berupa tidak ada penyiksaan, memberikan hak kesehatan, dan pendidikan yang tetap dijamin. Yang kedua yaitu ada nilai moral dan etika. Melalui pembinaan kepribadian, bimbingan rohani, konseling, dan pelatihan moral. Ada nilai sosial, program reintegrasi sosial agar mantan narapidana diterima kembali oleh masyarakat. Lalu ada nilai keadilan. Sistem pembinaan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kebutuhan individu. Yang terakhir yaitu ada nilai kemandirian dan produktivitas. Pelatihan kerja bagi warga binaan agar memiliki keterampilan dan daya saing setelah bebas. Fungsi aksiologi dalam pemasyarakatan. Aksiologi berfungsi sebagai dasar nilai dan arah etis bagi seluruh kegiatan pemasyarakatan. Berikut beberapa fungsi terkait dengan aksiologi. Yang pertama yaitu fungsi normatif. Menjadi pedoman nilai moral agar pelaksanaan pembinaan tidak menyimpang dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Yang kedua yaitu fungsi evaluatif, yaitu menilai apakah program pemasyarakatan telah membawa perubahan positif pada kepribadian narapidana. Yang ketiga ada fungsi instrumental, yaitu menentukan cara-cara yang etis dan bermanfaat dalam penerapan ilmu pemasyarakatan, seperti dalam pendidikan, terapi, atau pelatihan kerja. Yang keempat yaitu ada fungsi sosial humanistik, berupa penjaminan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada kontrol sosial, tapi juga pada pemulihan harkat dan martabat manusia. Yang kelima, ada penerapan aksiologi dalam pemasyarakatan. Dalam praktiknya, aksiologi diwujudkan melalui kebijakan dan kegiatan nyata seperti pendekatan humanistik, berupa pengutamaan dalam pembinaan, bukan pembalasan. Ada rehabilitasi dan resosialisasi, yaitu pelatihan kerja, pendidikan, dan konseling untuk membentuk perilaku baru. Kemudian yaitu ada partisipasi masyarakat dengan mendorong masyarakat agar menerima kembali mantan narapidana tanpa stigma yang buruk. Kebijakan berbasis hak asasi manusia atau HAM menjamin hak-hak dasar warga binaan dalam semua aspek kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Yaitu ada profesionalisme petugas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi etika kerja dan integritas moral dalam bertugas. Jadi, kesimpulan dari aksiologi pemasyarakatan, secara ilmiah, aksiologi pemasyarakatan adalah kajian nilai yang menentukan praktik pemasyarakatan agar sejalan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan moral sosial. Melalui aksiologi, ilmu pemasyarakatan tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga menjadi sarana transformasi manusia menuju kehidupan yang lebih bermoral dan produktif. Dengan kata lain, pemasyarakatan yang berlandaskan aksiologi bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi memulihkan manusia sebagai makhluk sosial dan bermartabat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.